Selamat hari Minggu dari Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik hari ini? Luar biasa. Iya, bagaimana sama kakak-kakak Sekolah Minggu? Sehat? Sehat dong. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, hari ini penuh sukacita nggak ya? Kalau kakak-kakak Sekolah Minggu sukacita nggak? Sukacita dong. Harus ya, karena Tuhan kasih kita hari demi hari berkat. Dan sampai hari ini Tuhan masih berkati kita sampai kita bertemu kembali di ibadah online kita. Ya kan? Nah, kita mau puji Tuhan, semuanya harus bersemangat, semua harus sukacita. Jangan ada yang malas-malas, jangan ada yang ngantuk-ngantuk, karena Tuhan sudah menunggu kita. Oke? Bagaimana supaya adik-adik Sekolah Minggu biar makin semangat, biar bangun semua dari ngantuknya? Kita panggil adik-adik Sekolah Minggu dengan yel-yel Sekolah Minggu ya. Oke. Sekolah Minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sudah semangat? Pasti bisa lebih semangat lagi kan kakak-kakak? Bisa dong. Kakak panggil lagi ya. Sekolah Minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, untuk tema minggu kita hari ini diambil dari Nats Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Nah, sudah siap untuk puji nama Tuhan? Siap. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, semua bergerak ya. Kita angkat lagu pujian. Satu lagu pujian, Big or Small. Masih ingat lagunya? Nah, lagu ini ada gerakannya. Kita buat gerakannya ya. Musik. Big or small, short and tall, semua cintanya. Tuhan membuat kita berharga. Ye 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 ye, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ta ta ta, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, ta ta ta, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua cintanya. Tuhan membuat kita berharga. Ye 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 ye, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ta ta ta, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, ta ta ta, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ta ta ta, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, ta ta ta, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa.
Adik-adik sekolah minggu, kita mau berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang masih bisa kami rasakan sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya puji-pujian yang kami nyanyikan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kiranya firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Terimalah ibadah dan persembahan kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih pada semangat? Semangat. Nah, untuk menambah rasa semangatnya, kamu ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 120. Kidung Jemaat nomor 120, kita nyanyikan ayat 1 dan 2-nya ya adik-adik. Kita nyanyikan dengan semangat. Adik-adik sekolah minggu, waktunya kita ayat bulanan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ini minggu keberapa ya? Ya benar, ini minggu kedua. Jadi ayat bulanan kita masih sama dengan ayat bulanan minggu pertama. Oke, dari mana adik-adik? Dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita buka sama-sama ya Alkitab kita. Nah, adik-adik yang di rumah sudah dapat ayatnya? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baca sekali lagi adik-adik. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Musik. Firman Tuhan ku dengar,
lagu pujian sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Halo adik-adik sekolah minggu, waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah sudah persiapkan Alkitabnya belum? Tentunya sudah dong. Nats Alkitab kita hari ini tertulis di Matius 21 ayat 18 sampai 23. Kita buka ayatnya ya. Adik-adik yang di rumah sudah dapat? Kalau sudah, kita bacanya secara bergantian. Kakak yang genap dan adik-adik yang di rumah baca ayat yang ganjil. Oke? Matius 21 ayat 18 sampai 23. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Oke, ayat 20-nya. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Oke, ayat 22-nya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Oke adik-adik, kita sudah membaca Alkitabnya. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik. Adik-adik pernah dengar cerita Daud melawan Goliat tidak? Kalau kita pikir-pikir, Goliat sama Daud, mana yang menang? Apakah Goliat atau Daud? Nah, kakak akan mengasih tahu ciri-ciri antara Goliat dan Daud. Yang di sebelah kiri kakak ini adalah Goliat, dan yang di sebelah kanan kakak yaitu Daud. Nah, kakak akan ngasih tahu perbedaannya. Kalau Goliat memiliki badan yang besar adik-adik, sedangkan Daud memiliki badan yang sangat kecil. Yang kedua yaitu Goliat memakai baju perlengkapan untuk berperang, sedangkan Daud memakai baju yang biasa saja sama kayak dengan kita. Dan yang ketiga, Goliat memiliki senjata yang lengkap untuk perang, sedangkan Daud hanya memiliki ketapel adik-adik untuk berperang. Nah, kalau kita lihat dengan penglihatan kita nih, kira-kira siapa yang menang? Tentunya yang menang pasti Goliat kan adik-adik. Tapi daripada kita menebak-nebaknya, kita lihat video yang telah kakak siapkan untuk adik-adik sekolah minggu ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini.
Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Nah, udah adik-adik lihat kan videonya tadi? Nah, siapa yang menang adik-adik? Goliat atau Daud? Ayo, siapa yang menang? Siapa tadi yang milih Goliat? Ada yang milih? Ada yang milih Daud? Nah, jawaban yang benar itu yang menang adalah Daud. Yeay, bagi adik-adik yang sekolah minggu yang menjawab Daud, selamat. Adik-adik sekolah minggu benar. Nah, kalau kita lihat adik-adik, masa Daud bisa menang sih? Padahal badan Daud itu kecil, Goliat besar. Kenapa Daud bisa menang? Kenapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Daud bisa menang itu karena keyakinan Daud terhadap Tuhan. Dia yakin kalau Tuhan selalu menyertai dan mampu melakukan segala sesuatu. Walaupun orang-orang meremehkan Daud adik-adik, tetapi iman Daud tidak tergoyahkan adik-adik. Mereka yang meremehkan itu tidak tahu bahwa Daud mempunyai Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, bahkan sesuatu yang mustahil. Nah adik-adik, Allah dari Daud itu sama kayak kita. Allah Daud, Allah kita juga. Yang artinya Allah bisa melakukan hal yang luar biasa untuk Daud, berarti Allah juga bisa melakukan hal yang luar biasa untuk kita, asalkan iman kita teguh di dalam Tuhan. Kalau iman kita teguh di dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan Yesus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Apakah ada hal yang adik-adik khawatirkan untuk saat ini? Apakah adik-adik khawatir tentang apa yang akan kita makan atau minum untuk besok? Ingat, burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Atau adik-adik khawatir akan masa depan kita? Nah, coba kita buka dari Amsal 24 ayat 14. Udah dapat Amsal 24 ayat 14-nya? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, itu artinya adik-adik harus belajar dengan giat dan mendengarkan nasihat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan adik-adik tentang apa yang akan kita makan dan minum esok, tentang apa yang kita pakai, tentang sakit dan sehat, bahkan tentang masa depan kita. Karena Tuhan memelihara setiap anak-anaknya. Nah, kita baca sekali lagi ya dari Nas Alkitab, Matius 21 ayat 21 dan 22-nya. Kita baca sama-sama ya. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa
saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi dulu ya dari Kidung Jemaat nomor 387. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, berkatilah itu Tuhan agar kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.